Dan ternyata kalau memang mau bisa juga ya. Iya, kalau percaya diri. Baru ditegur, bom. Jamu koboro. Pemirsa, Bagus yang mainnya, langsung ditegur langsung jadi. coba sebelah kiri menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Brian Perry. Wih. Oh, lagi-lagi sebuah kesalahan, tapi beruntung kali ini save yang bagus dari keluar dari Cahya Supri atau kiper kedua Indonesia yang dimainkan. Ganti kiper ya? Itu adalah David Pasha. Ganti. Iya, kesalahan tadi dilakukan oleh Jenner yang kehilangan bola tepat di depan. Ini dia Jenner kehilangan bola tepat di depan. Ganti kiper. Itu sangat berbahaya. Untung diganti, kalau tidak ganti gol lagi. Pemain yang berbahaya, Dylan Matis masih dapat dikatakan. Ini dia kembali sebuah tekanan dilakukan oleh para pemain Prancis pemirsa. Nah, kita berharap ya dengan save yang oleh Dava membuat PD-nya dia meningkat dan sekarang dia juga berani untuk bisa mengalirkan bola ke masih sedikit kesulitan ya, kita saksikan bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Arkan Fikri tadi. Arkan yang dilanggar malah. Ya. Dan sekarang bola kembali belakang oleh Ferrari. Muhammad Ferrari menguasai bola. Langsung saja bola ke depan. Rebut kembali bola kali ini oleh Junior Mwanga. Gula memegang bola. Terlalu deras. Kita lihat bola yang diarahkan kali ini kepada para pemain dari Prancis. Kembali ke belakang kepada Justin Hubner. Oh, hati-hati, tidak boleh salah memang di posisi tersebut. Sekarang bola dikuasai Frankie Bisa. Langsung ke depan, dicari di mana posisi dari Ronaldo Kuate. Dan sekarang bola masih diambil lagi oleh Florent da Silva. Dan kita lihat bagaimana Chona mencoba untuk mengambil bola. Kembali ke Chona. Oh, Chona kita lihat pemirsa. Memang sulit bagaimana langkah yang dimiliki oleh Chona ini. Di sektor sebelah kiri. Langsung saja kembali pemirsa. Baik sekali apa yang dilakukan. Tekanan demi tekanan dilakukan kali ini oleh para pemain dari Prancis, membuat para pemain Indonesia kali harus bermain dengan sangat rapat. Ya. Kita lihat ya, bagaimana para pemain dari Indonesia juga sekarang dipaksa ketika mereka bertahan, pemain depan pun tidak boleh ketinggalan. Harus berbarengan bergerak dengan pemain belakang dan juga pemain tengah. Iya, harus dekat ya. Karena dengan cara itulah kita bisa menerapkan permainan kolektif ya. Karena kembali coba dilakukan pemirsa. Bukan ke sektor sebelah kiri. Geser bola kali ke dalam kotak penalti. Tapi tampaknya berhasil diambil lagi oleh Justin Hubner. Langsung saja bola umpan. Oh, Ronaldo Kuate kali ini menguasai bola. Masih Ronaldo Kuate. Frankie Bisa di sektor sebelah kiri. Sebuah counter cepat yang dimiliki. Oh, langsung maksudnya umpan diberikan kepada Marcelino Ferdinand, tapi sudah dibaca oleh kiper dari Prancis juga tampaknya sudah berganti ya kali ini kepada N. Kembadio. Iya, pemain kita harus mengurangi bola-bola langsung ke depan kepada pemain yang ada di depan, entah itu Marcelino, entah itu Hoki, karena itu memudahkan lawan untuk menutup pergerakan pemain Pertandingan ini. sejauh ini sudah 1 menit lebih. Ya. Dan ternyata kalau memang mau bisa juga ya. Iya, kalau percaya diri. Baru ditegur, bom. Jamu koboro. Pemirsa, Bagus yang mainnya, langsung ditegur langsung jadi. coba kembali dengan sebuah Langsung gol, ngapain? Oh, beruntung pelajaran Marcelino Jolini. Aduh, sayang sekali, tapi masih ada lagi Jenner pegang bola. Masih Jenner pemirsa. Sekarang kali ini sebuah delay yang dimainkan oleh para pemain dari Indonesia. Melihat Ronaldo Kuate berlari. Iya, pemain kita di tengah masih agak sering tidak terlalu percaya memberi bola kepada Jenner. Sektor ke kanan kepada Marcelino. Shoot. Masuk dari kotak penalti. Wow. Jelas pelanggaran pemirsa dilakukan dan ini adalah kesempatan yang dimiliki oleh para pemain Indonesia untuk bisa mencetak gol. Minimal melepaskan tendangan yang membahayakan gawang dulu ya. Iya. Karena sepanjang babak pertama kita tidak melihat itu terjadi ya. Hampir tidak ada on target. Iya, mudah-mudahan ini menjadi kesempatan pertama. Kalau bisa juga menjadi gol pertama. Betul. Nah, sedikitnya peluang yang kita bisa dapatkan dalam 56 menit pertandingan yang sudah berjalan. Gol tentunya akan membuat kepercayaan diri semakin meningkat dari Indonesia U20 yang saat ini tertinggal. Ada 4 pemain di pagar dari kiper N. Kembadio. Jarak
jaraknya sangat ideal. Frankie Misa dengan kaki kirinya. Tendangan melengkung kali ini akan bisa dilakukan oleh Frankie Misa. Pemirsa, Frankie Misa! Oh, berada di Kira sebelah gol. kiri tadi. Frankie Misa berhasil melewati pagar pemain Prancis. Kita lihat tendangannya keras. Sayang masih sekitar setengah meter di sebelah kiri gawang Prancis. umpan ke tengah balik kepada Abdullah Bah. Masih Abdullah Bah terupas. Potong saja kembali bola dengan baik tadi oleh Justin Hubner. Sekarang mengarahkan kembali kepada Jenner. Dan sekarang masih Jenner pegang bola lagi. Ya, Jenner tidak saja pemirsa. Oh, sayang tadi dia, tapi berhasil keluar tadi. Oh, Marcelino. Ambil kembali bola oleh Ahmad Maulana. Sekarang kembali ada Marcelino. Ke kiri saja bola kali ini. Kesempatan yang dimiliki oleh Frankie Misa. Masih Frankie Misa. Oh, sayang sekali pemirsa. Bagaimana para pemain Indonesia tadi mencoba untuk masuk ke dalam kotak penalti dari Prancis U20. Iya, Frankie tidak ingin mengangkat bola terburu-buru ya, karena sadar lawannya lebih posturnya menang dan hanya ada satu pemain depan. Sebetulnya cukup positif yang dilakukan Frankie. Iya. Tapi mengajak lari. Dua pemain lagi-lagi berkali-kali kita lihat pemirsa. Empat berganti pemain. Satu pemain lepas, maka langsung Lebih bisa baik. kita katakan. Nggak tahu dilawan. Silahkan bukan cadangan. Menutup pemain dari Indonesia. Kembali ke dalam kali ini. Kembali dilakukan oleh para pemain. Sud. Dede kenapa nggak berani sekali Sud? Sekali. Jonah kali ini pegang bola dari Prancis. Colok-colok saja bola tadi oleh Frankie Misa. Ambil kembali kali ini. Masih ada Marcelino kembali pemirsa. Direbut saja bola. Oh, sayang sekali. Tapi ada sebuah pelanggaran yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, 1 gol ditunggu tentunya oleh para pecinta sepak bola Indonesia di babak yang kedua ini. Sud. Bagaimana final pass yang memang dimiliki tadi gagal. Terus mencoba menekan kali ini bagaimana Ronaldo Kuate. 2 pemain, 3 pemain dilewati. Ih. Ya. Tersangkut kaki lawan. Tapi kalau terus-terusan mencoba seperti itu masih kehabisan tenaga juga ya. Iya, terlalu sehingga itu menguras tenaga. Ya, itu tadi problemnya ada bahwa kadang-kadang pemain yang pegang bola kesulitan mengirim bola karena tidak ada rekannya berdiri. Tadi 1930 terus kan? Nomor lagi 1930. Pukul 17 1930. waktu Indonesia Nah, Barat. tadi waktu pertama kita kan nonton kan 1930 terus tadi itu 1730 Pak. Ya kan? 1730 setengah Jadi tuh. 2 lawan. Waktu sebelum main kuliah Iya. sama setiap Ini pas main masih bincang-bincang begitu. Belum selesai main mungkin 1530 mah. Kan dapat dari kartu. Dia pemain yang saya bilang tadi bermain cukup baik. Diouf ditarik keluar. Ya, hampir semua pemain yang main di babak pertama Pemain utamanya tarik-tarikin ya. satu persatu ditarik keluar. Ya, ini adalah pemain yang boleh masuk. Ya, diambil kembali bola. Mau Kichanaka yang kali ini menguasai. Tapi mudah memang pemirsa untuk melewati para pemain dari Prancis. Tapi boleh dikuasai lagi oleh pemain dari Prancis dan bola diambil lagi oleh Leni. Ya, udah masuk. Ini kita lihat ya, Warren Bondo bungkus nomor 8. Iya, di tengah. Nomor 13 itu Pak. Cek kemarin. Serangan kembali dimiliki Berarti masuk sebagai catatan ya. di klub Di klub Monza sudah 4 kali main di Liga Italia tadi. untuk adanya. Bang, ya, Pak. Iya, jadi bisa dibayangkan sudah ada yang main di Serie A, sudah ada yang main di Marseille, di Ligue 1, sudah ada main juga di Liga Belanda. Satu Siapa? usia Surah, belum siapa? 20 tahun. Itu, Siapa namanya? itulah pentingnya Kayak surah-surah. pengalaman yang membuat mereka kelihatan juga bermain lebih tenang. Iya. Itu dia. Mereka di usianya 19 tahun tapi memang sudah dewasa sekali pemirsa pemain dari Prancis. Oh, hati-hati kembali kita lihat pemirsa. Tendangan dilepaskan. Oh, luar biasa. Kita memang harus mengakui ini adalah gol berkelas Gol dari ini. seorang striker tajam bernama Matisse. Dia tidak menendang dengan keras, tapi dia membidik ke tiang jauh ya. Ya. Jelas sekali dia membidik karena dia dari kokangannya, dari posisi dia syuting itu memang dia membidik tiang jauh.
Bisa kita saksikan pemirsa, Matis jadi kapten dari Prancis lakukan syuting dalam posisi yang sebenarnya juga dia tidak ideal ya, karena dia tadi dalam posisi juga ini dia badannya condong ke belakang tapi dia masih bisa melakukan syuting. Tendangan yang keras dan terarah dan melewati blok yang dilakukan oleh Arhan tadi membuat kiper juga kesulitan menghentikan tendangan yang keras ini. Iya. Gol kembali didapatkan menjadi 4 saat ini. Gol yang didapatkan oleh Prancis U20 terhadap Indonesia U20. Dan mudah-mudahan juga para pemain Indonesia tetap bermain dengan awal babak yang kedua ya Bungkus ya. Tetap berani pegang bola. Karena seperti yang pelatih Sintayong selalu bilang, pertandingan dicoba, hasil akhir itu tidak penting, tapi adalah prosesnya, perkembangannya yang memang lebih dikhususkan dan juga lebih diharapkan oleh Indonesia U20. Ambil kembali bola. Oh ini bahaya tentunya. Lagi-lagi pemirsa. Apakah kena handball nampaknya Bungkus? Handball. Benar handball. Mana wall pass yang dimainkan oleh para pemain Prancis tadi membuat para pemain dari Indonesia sedikit ya panik dan akhirnya tangan dari salah seorang pemain dari Indonesia kembali penalti yang kedua untuk Prancis. Sangat disayangkan. Dan kali ini pemain yang dari tadi penasaran pengen bikin gol, Shona akhirnya mendapat kesempatan. Ya, Chona pantas ya dia pakai nomor 10 ya. Tapi memang pemain ini benar-benar menjadi motor pergerakan penyerangan dari Prancis. Lihat pemirsa, kiper Dava juga menunggu antisipasi seperti apa dari Dava kali ini. Chona pemirsa, Itu benar deh. ternyata Dava tampil sangat baik sekali walaupun dia kepaskan gol dari Matis, tapi 2 save berharga, salah satunya melalui antisipasi tendangan penalti dari Dava Fasya. Iya, dia melihat bahwa Shona tidak terlalu yakin ya dari ancang-ancangnya kelihatan dia nunggu kiper bergerak dan Dava tidak bergerak. Itu kuncinya, Dava tidak bergerak sehingga akhirnya dia menunggu kemana arah bola dan dia terbang untuk menghalau bola. Ini dia tidak terpancing ya. Dan itu keras itu tendangannya ya, tapi memang antisipasi yang baik sekali dilakukan oleh Dava Fasya. Iya, memang bukan karakter eksekutor sepertinya Shona ini. Marcelino, masih Marcelino. Panjang ya kakinya ini Prancis dalam final. Nggak ada apa terus. Dan lapangan permainan. Iya, ini momentum berikutnya bagi kita ya. Tadi sempat ada momentum kita punya peluang gagal menjadi gol. Sekarang ada momentum kita berhasil mematahkan penalti, ini momentum juga ya. Mudah-mudahan bisa memberi spirit bagi pemain-pemain untuk Shona itu tadi keluar. Ya, sudah cukup memang kerja dari Chona pemirsa. Dan bersiap lagi pemain masuk. Ini adalah pemain nomor 7 Muhammad Cisse. Ini nama-nama pemain sebelumnya ada semua yang dibungkus. Geoff, Banyak Cisse, Islam Prancis. Juma, Keita, Oh, kayak Benzema nih. Silva, Benzema kan ya Benzema terus siapa lagi itu Matis juga ditarik keluar. Pencetak gol keempat. Banyak Islam itu Dan sekarang menjadi lebaran ke dalam pemirsa didapatkan tentunya. banyak Tidak lagi bola dilacak. dan ini Thierry Henry Coba menekan Henry para apa pemain dari bukan yang kecil-kecil itu Indonesia. Sekarang Indonesia mau nggak mau ya harus berani ya. Evra. Dan trap di atas. ada dari kecil yang ini perangkapnya di Prancis Ini sudah hampir ngamuk semua waktu disiram pemain Prancis sudah ngamuk waktu disiram diri Artinya ini yang main sudah tim kedua. Harus sudah percaya diri kesempatan. Ribery Oh, Fernand Ribery. Dan bagi kita ngamuk ingat waktu disiram dia mereka ini dicoba gini. Iya. Dan kita juga tahu banyak hal yang masih harus diperbaiki dan kita juga terbiasa menghadapi lawan-lawan yang mainnya taktis dengan skema yang begitu rapi seperti Prancis. Walaupun mereka juga harus kalah bu kita lihat ya bagaimana mereka harus menumpuk sekitar 6-7 pemain dalam kotak dan juga di depan kotak penalti. Bergeser kembali bola kali ini kepada Martin Adelaide. Masih Martin. Oh, bahaya kembali terjadi pemirsa. Tapi lagi-lagi Ferrari. Ferrari memang melakukan sebuah blok kembali untuk menggagalkan serangan yang dimiliki oleh para pemain Prancis U20. Justin Hubble. itu kenapa diam Terus mencoba menekan. Terlalu
tinggi. Kita lihat umpan yang diberikan. Iya, mulai terjadi umpan-umpan yang tidak akurat, tidak Kan begitu kalau kalah. Ternyata gap Bisa diganti sih dalam kalau. skuad antara tim utama Masih dengan ada, kedua tim masih Prancis ada cadangan yang 3 loh. Begitu. terlihat perbedaan Iya, cara karena itu dia kan menghadapi. titian. Ini yang harus jadi momentum bagi kita untuk memanfaatkan. berikutnya ini. Iya, sintel. Ya, jadi putus. Kita dipedahin juga. Siap-siap ya. Saya mau masuk. Kaki dasar dan Pedahin juga. Iya. kaki juga. Sari ini. Langsung tanya mas. Sari ini. Dari Prancis umpan ke tengah pemirsa diberikan kepada Yohan Boni tadi. Ya, Yohan juga udah masuk. Saya mau jadi kiper. Mohamed Cisse Pakai sentak ini saya. Syukur lah juga. nomor 13. Ya, berarti sekarang semua pemain yang ada masuk untuk. Ya, Satu persatu sudah dimainkan. Bilis juga sudah masuk. Sekarang full pemain lapis kedua. Sekarang bola masih dikuasai lagi oleh Arkan. Oh, ini dia. Bola yang diambil oleh Rocco. Masih Rocco pemirsa. Umpan saja kepada Cekita. Sebuah crossing dalam daerah kotak penalti. Coba diambil kali ini. Ya, umpan yang kembali dibaca oleh Dava. Sejauh ini Dava PD-nya dapat. Iya. Terlihat bagaimana dia tadi mengantisipasi eksekusi penalti itu kan kelihatan banget bahwa dia tidak silau melihat nama besar lawan. Dia tidak tergoda untuk bergerak. Dia tunggu sampai lawan yang bergerak. Ya, di sini memang bisa kita perhatikan pemirsa. Oh, memang tim Eropa ini ya walaupun mereka juga memang berjalan dengan sangat baik. Ini terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Prancis saat ini. Walaupun kelasnya memang usia ini baru 19 tahun, nanti juga bahkan di bawah 20 tahun. Tapi mereka bahaya kali ini. Tendangan dilepaskan dan masih belum bisa diamankan lagi oleh Jauh Dava. kiper kawan. Iya, set yang ketiga dari Dava sejak masuk di babak yang kedua. Ya, Dava Kita seperti di malam hari ini. Ini adalah lawan terkuat ya dalam TC saat ini yang sudah dimainkan di Turki dan juga sekarang di Spanyol. Ya, sebelumnya kita pernah menghadapi Turki 20, kalah 1-2 dan menghadapi Moldova. Indonesia diuji berkali-kali. Sebuah peluang yang dimiliki. Oh, kali ini memang pemirsa gagal untuk bisa menahan sebuah tendangan yang dilepaskan tadi. Sebuah kerjasama dari para pemain Prancis ketika Martin hasil menjebol gawang Indonesia untuk yang kelima kalinya. Iya, kali ini tidak bisa dihalau bola yang dilesakkan dengan sangat baik ke sudut, membuat Dava tidak bisa mencegah bola masuk ke gawang. 3 pemain bertahan tidak ada di dalam kotak penalti, tidak 4 bahkan, tapi tidak satupun mampu mencegah bola. Ya, ini Mohamed Cisse memberikan bola kepada Martin dan Martin pun juga dengan sangat baik pemirsa walaupun coba ditutup oleh 2 pemain ya. Dia berhasil lebih cepat untuk main eksekusi. Iya, bahkan 3 pemain mencoba menutup termasuk Justin Hunder, tapi terlambat karena bola tadi ditaruh dengan sangat baik oleh Cisse. Ya, gol yang tadi berhasil dicetak tentunya oleh pemain dari Prancis U20 yaitu adalah Martin. Dava saya kira tidak bisa meneruskan. Ya, Benturan di sekitar ankle itu bagi kiper sulit ya, makanya saya bilang tadi harus diwaspadai dan memang betul Dava kelihatan agak kesulitan untuk meneruskan pertandingan ini. juga ini bagus ya buat Terlalu kuat. kiper yang dia akan dimainkan ketika kiper ketiga Aditya Arya. Minimal dari pertandingan ini 3 kiper mendapat kesempatan bermain. Ya, menghadapi tim bagus Prancis. Ya, ini dia Aditya Arya. Ini klubnya Sebaya ya. Betul. Tadi Cahya Supriyadi Persija Jakarta, Dava itu Borneo FC. Sementara itu tadi saat juga ada beberapa pergantian pemain juga dilakukan. Dan tampaknya Coach Sintayong mulai ingin mencoba memberi kesempatan kepada pemain-pemain lain di luar starting 11 yang dimainkan di awal. Mencoba mencari posisi yang dimiliki tadi. Dari para pemain dari Prancis. Dan sekarang ada Marcelo. Dia sama dengan Arkan Fikri. Kembali ke Marcelo. Arkan lagi. Masih Arkan. Keras. Kalian pemirsa pelajaran Ngeri yang tahu ini. Prancis tadi.
Coba. Ya, ini dia bagaimana para pemain Prancis. Tadi kan tadi tuh, mau di. Cek kita. Kemudian yang melakukan benturan cukup keras. Arkan. Iya, Arkan. Ini sudah keluar, sudah keluar. Ya, ini dia. Ini Iya. itu memang size-nya memang beda ya. Iya. Iya, masih membutuhkan perawatan akan. Apa yang dicoba diambil oleh Justin Hotner? Masih Justin. Ya, coba sabar lagi. Jelas sekian sebuah kerjasama yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia U20. Baik kali ini masuk mendekati daerah kota penalti. Kenapa langsung? Lihat, sebuah percobaan dilakukan oleh para pemain dari Indonesia U20 untuk mencoba membongkar, dan ini adalah serangan yang kembali dari Mohamed Cisse. Ya, bisa terlihat pemirsa bagaimana Mohamed Cisse tadi bermain terus di sektor sebelah kiri, juga sebelah kanan penyerangan yang mereka miliki. Ya, jadi memang kita bisa melihat ya, sejumlah nama-nama yang tadi juga sudah dikatakan oleh bungkus ini. Ada setidaknya 3 pemain yang bermain di Liga ya Inggris. Sisanya mereka semua bermain di Liga Arab. Iya. Dan juga ada yang bermain di Dortmund 2 ya. Dan juga di seperti tadi di Liga Italia di Monza dari para pemain Prancis U20. Masih mencoba menekan para pemain dari Prancis. Oh, kali ini bola dikuasai kembali pemirsa oleh Warren Bondo. Masih Warren. Oh, kosong. Keita kali mencoba mengangkat bola. Masih Keita pemirsa. Dia coba kali ini melewati. Oh, bahaya kembali terjadi. Lagi-lagi bagaimana Ferrari terus melakukan clearance demi clearance ya. Dan sekarang tampaknya Ahmad Maulana yang meringis kesakitan. Cukup keras tadi saya lihat benturan dengan pemain Prancis dan di area lutut. Itu dia. Ya, Sepatu. ada yang dilakukan oleh Rocco. Ada Ahmad Maulana. Kekuatan kita ya. Oh, kita lihat pemirsa bagaimana itu saja ya tadi. Tapi di Beruntung loh masih ini. masih kau sih. Ini beruntung loh ini ya. Iya, ini beruntung adalah dapat ini. penalti. Karena bolanya sudah lewat. Pelajaran yang sangat penting juga ini bagi pemain-pemain kita, jangan terlalu sering berani membuat pelanggaran di area kotak penalti ya. Sekarang coba dicoba dilakukan. Ya, masih mencoba menekan para pemain dari Prancis U20. Sekarang boleh dikuasai lagi oleh Martin. Kelihatan beberapa pemain sudah mulai agak menurun Rendra ya. Ya. Sepanjang babak pertama mereka kan ditekan habis. Pergantiannya relatif agak terjadi belakangan. Karena itu menurut saya memang terlihat ini ujian betul bagi kualitas stamina pemain kita. Ya. Sebagian pemain menunjukkan kualitas untuk main 90 menit Rendra. Sebagian pemain sudah terlihat. Masih. Ini menuju penghujung pertandingan mereka seperti dapat angin kedua ya. Malah bermain lebih cepat ini para pemain dari Prancis pemirsa. Malah lebih ngotot main. Iya, makanya mereka seperti malah dapat mau ngabisin tenaganya. Ini dari pinggir lapangan udah terlihat nih masih. Udah habisin aja, habisin. Karena pemain-pemain pelapis begini biasanya emang lebih bermotivasi untuk bermain bagus, untuk mencetak gol, dan itu terlihat betul. Sedangkan di satu sisi memang para pemain Indonesia tidak terlalu banyak ya rotasinya di laga malam hari ini. Ini dia kembali pemirsa peluang yang dimiliki oleh para pemain dari Prancis. Sebuah crossing lagi, ambil tadi bola. Gantian pemain dilakukan oleh pelatih Sintayong. Sintayong masuk. Dia babak yang kedua ini. Ya, Arkan Fikri ya ditarik keluar dan dia digantikan oleh Frezi Al-Hudar. Iya, sebagian besar gelandang ya, bergantian ditarik keluar. Berarti memang ini lagi mencari nih ya formula 3 formasi di posisi gelandang ketika menghadapi lawan kuat seperti ini.
Iya, yang masih bertahan Jenner ya. Ya. Nah, memang secara fisik dia mampu mengimbangi. Secara skill pun tidak terlalu jauh dengan pemain-pemain Prancis ya. Ginajar Wahyu pegang bola, masih Ginajar. Lepas sendiri. Oh, pelanggaran. Ya, kartu kuning. Pemain dari Prancis masih beringis kesakitan. Pelanggaran dilakukan oleh Ginajar Wahyu. Iya, agak memaksakan tadi mengambil ya Ginanjar ya. Memang sudah berhasil dilewati oleh lawan. Agak memaksakan mengambil tadi sehingga akhirnya membuahkan hukuman kartu kuning. Bukan sebuah pelanggaran dan kali ini ada sebuah peluang yang dimiliki. Hati-hati. Oh, shooting keras tadi dilepaskan oleh Yohan. Ya, ini dia Yohan Boni. Iya. Ada hubungannya dengan Wilfried Bony mungkin. Sayang sekali syutingnya masih keras, tinggi di atas mister gawang kita. Tapi nalurinya sebagai seorang striker kelihatan ya. Kelihatan sangat yakin, sangat percaya diri. Ya, Yohan Boni tadi kita lihat pemirsa melakukan syuting dan syutingnya keras banget. Keras sekali. Sementara kita sudah memasuki tambahan waktu. Iya, babak yang kedua. Ini pemirsa yang dilakukan. Lagi-lagi di penghujung pertandingan bisa kita lihat pemirsa di mana para pemain dari Prancis menutup pertandingan ini dengan skor gol yang kembali didapatkan membuat skor menjadi 6-0 di mana Prancis U20 memberikan pelajaran kepada Indonesia U20 di pagi hari ini. Sebuah hal yang berharga tentunya didapatkan di mana ini merupakan hasil uji coba. Hasil akhir tidaklah terlalu penting tapi adalah pembelajaran tentang apa yang terjadi di pertandingan ini yang menjadi hal yang sangat positif dan juga hal yang sangat berharga bagi Indonesia, bungkus.